Bunda Seluruh Peternak, kali ini Cella bakal jalan-jalan ke Magelang. Nah, Cella dan tim Pakan Kukila ke Magelang karena salah satu peternak kami melaporkan adanya kematian puyuh yang tidak wajar setiap harinya. Wah, sedih banget ya rasanya kalau dengar kabar puyuh-puyuh pada mati di masa produksi mereka. Oh iya, di segmen ngubek-ngubek kali ini, Cella dan tim Pakan Kukila ditemenin sama Dr. Rusdi. Dr. Rusdi ini dokter hewan paling top markotop loh Pak De Bunda Seluruh Peternak. Sesampainya kami di peternakan Putra Farm milik Pak Sugino, kami bersama Dr. Rusdi langsung mengecek tabel kematian puyuh yang selalu tercatat dengan rapi setiap harinya. Putra Farm milik Pak Sugino ini memiliki populasi sebesar 16.000 ekor puyuh petelur. Wah, banyak banget ya. Jangan kemana-mana, Pak De Bunda Seluruh Peternak. Setelah ini kita bakalan cari tahu kenapa puyuh-puyuh Pak Sugino tiba-tiba mati. Dan kita juga bakal diskusi solusinya bareng Dr. Rusdi. Kalau penyakit pernapasan lebih baik pakai matiannya pakai sistem emboli. Emboli itu dimasukin udara di sela-sela foramen magnum namanya di otak. Jadi udaranya masuk ke jantung, dia bikin penyumbatan emboli, terus meninggal dia, mati. Itu biasanya dipakai untuk keperluan nekropsi diagnosa yang diarahkan ke gangguan napas. Jadi diduga ada gangguan pencernaan di sini. Ada gangguan pencernaan, dia terus ada indikasi ke prolaps karena tadi bapaknya bilang beberapa ada kendala kesulitan ngeluarin telur. Nah, ini biasanya kendalanya di pemeliharaan di awal waktu fase pertumbuhan rangka. Nah, ini kalau dibandingkan yang ini kan tampak ini puyuh sakitnya udah lama, kakinya kering. Jadi kering. Iya, dia kesulitan makan dan minum. Ini kan indikasi dia dehidrasi. Kalau sudah begini, kurang minum. Kenapa bisa kurang minum? Karena dia kesulitan makan dan minum juga, sehingga dia kurang cairan. Jadi ini kalau lihat indikasi awal arahnya bukan ke virus ini, Pak Andoko. Karena puyuh ini sakitnya udah lebih dari 10 hari kalau lihat seperti ini. Jadi kalau dilihat dari perjalanan penyakitnya, biasanya kalau virus itu cukup 1-2 hari. Jadi nggak ada kesempatan ayam itu ngantuk, lesu, kurang makan. Nah, kita pilih yang ayam yang masih hidup tapi menunjukkan gejala masalah. Buka di lewat otot dada, tujuannya supaya kalau kita mau cek air sac atau kantong hawa nggak rusak. Kalau kita lewat sini kemungkinan susah kalau analisanya. Nah, ini kita bisa lihat sini, ini namanya kantong hawa. Kalau kita lihat di sini, kantong hawa yang sehat itu bening, tidak ada gejala peradangan. Nah, ini tergolong skor 1. Jadi dia air sakulitis, ya kita bisa lihat di sini ada bubbling. Ya, kayak semacam gelembung gitu ya, busa gitu ya. Ini skor 1, ada arah ke air sakulitis. Ini evaluasinya ke kualitas udara, Pak. Sirkulasi amonia, ya. Ini kan tampak sangat jelas. Kalau misalkan ini AI atau virus, ini ada lesi atau abnormalitas patologis di bakal telur berupa perdarahan, terus ditambah lagi kalau ketemu perdarahan abdomen di lemak abdomen, itu biasanya ke virus. Terus kalau begini nih, satu ini problem di rangka kebanyakan, Pak. Ya, frame-nya ini dan ini belum termasuk secara umur belum tua. Seperti dugaan kita kan tadi kan di prolaps ke arah kemungkinan besar ke
frame-nya itu belum tumbuh sempurna sewaktu di masa developer. Nah ini berlanjut, dia muncul stres. Kalau mau kita cross check ke water intake pasti turun, kemudian feed intake sebenarnya nggak normal kalau dibandingkan bulan sebelumnya. Dan ini awal produksi sebenarnya golongannya ini. Makanya kalau mau evaluasi sebelum si puyuh bertelur, kita pastikan secara berat badan sesuai dulu, sesuai standar. Karena parameter frame-nya itu tumbuh dengan sempurna, itu pasti di berat badan sama keseragaman. Terus ini indikasi stres yang berikutnya, problem di ini, bakal telurnya pecah nih. Oh, bakal telur. Ini iya. Bisa jadi karena stres di sini, karena dia gagal keluarin telur, atau dia heat stress. Dia heat stress. Memang kebanyakan di puyuh kan kalau dibandingkan dengan industri ayam itu dari sisi biosecurity, kemudian fokus perhatian ke klimat atau suhu sama kelembapan itu di puyuh belum sampai ke situ. Jadi problem kebanyakan di puyuh itu heat stress, panting berlebihan, gangguan pengeluaran telur seperti ini, sama yang paling banyak korisa sama AI. Saya mau cross check ke saluran napas. Nah ini tracheanya masih oke, nggak ada kendala terlalu yang bikin masalah di napas. Kita mau cross check ke korisa, karena korisa kebanyakan di saluran hidung sama mata ini. Ini banyak timbunan lendir kalau memang itu ada korisa. Nggak ada, ini masih oke. Sementara ini kita dugaannya kuat di masalah di frame, dia bikin depresi ayam atau stres, terlebih ada tambahan stres panas, muncul masalah di bakal telur, kesulitan bertelur, ngeluarin telurnya itu stres, dia akhirnya kesulitan makan dan minum, kaki kering, mati. Itu penyebab masalah di situ. Nanti kita diskusi solusinya gimana nanti. Nah indikasinya kalau memang untuk kita mau nyari solusinya, satu, diobati ususnya Pak, radang ususnya diobati. Jenengan punyanya apa? Kalau sarannya itu pakai amoxicillin, pakai amok minim 3 hari, maksimal 5 hari Pak. Yang kedua, jenengan cross check berat badannya standarnya piro sesuai umur, karena ini penyebabnya Pak, prolap. Terus stres, dia nggak makan minum, kaki kering, mati, atau dia pecah telur. Ini juga pecah telur di sini. Bukan virus, dari dia enteritis karena dampak aja, tepatnya itu non spesifik. Terus solusinya itu tadi kan ngobati ususnya dulu, pakai amoxicillin atau ampicillin. Yang kedua, jenengan cross check berat badan, ada ya standarnya per umur kan. Kalau itu dipisahkan, agak sedikit digelapi, agak menurunkan kematian nanti yang kecil-kecil itu. Berdasarkan diskusi bareng Dokter Rusdi tadi, Pak De Bude Sulu Peternak ada yang juga ngalamin hal yang sama nggak dengan Pak Sugino? Puyuhnya susah ngeluarin telur, dan alhasil telurnya pecah di dalam sehingga menyebabkan kematian pada si puyuh. Wah, kalau udah gitu segera diobati ya. Pastikan asupan nutrisi dan minum puyuh-puyuh Pak De Bude Sulu Peternak cukup selama masa pertumbuhan mereka, sehingga rangka mereka pun tumbuh dengan sempurna dan tidak menyulitkan saat masa produksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan video ini ke teman-teman atau sedulur peternak yang lain agar manfaat ini tidak hanya berhenti di kalian aja ya. Salam sukses peternak puyuh Indonesia.